Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. E.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, "A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living." Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, shalom. Shalom, mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Siapkan hati kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk kita masuk dalam ibadah pada saat ini. Tundukkan kepala bersama dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan betapa Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih 1 minggu Tuhan memelihara kami dan kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk kesembuhan, untuk mujizat Tuhan, untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami ada dalam rumah-Mu, mau beribadah bersama-sama. Biar darah Yesus menyucikan, menguduskan kami, sehingga ibadah ini tidak terhalang oleh pelanggaran dan dosa kami. Tapi sebaliknya ibadah ini diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, biar sukacita dan damai dari surga memenuhi hati kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, biar ibadah ini selalu dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami dan keluarga yang kami tinggalkan, harta benda yang Tuhan percayakan, semua dalam perlindungan Tuhan. Setiap nyanyian, pujian, mazmur dan sembah kami menjadi doa dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Dia. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari angkat tangan bersama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari naikkan pujian ini kembali. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari angkat tangan dan nyanyikan buat Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Amin. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya, selamanya. Mari jemaat saja katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Sekali lagi katakan, sungguh, sungguh indah bersama-Mu, selamanya, selamanya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Ya rata karana nama nakana ya tasanda. Allah, Kau sumber kekuatan kami, Allah, Kau penolong kami. Tuhan, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Segala puji bagi-Mu, segala hormat juga bagi-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya. Biarlah yang bernafas memuji-Mu, biarlah ciptaan-Mu menyembah-Mu, sebab Kaulah Sang Pencipta. Haleluya. Ya ratakan nama nakana ye. Kudus kuduslah Tuhan Yesus, suci sucilah Tuhan. Haleluya. Selalu bersekutu dengan, jemaat nyanyikan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu,
Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, selamanya, selamanya. Haleluya, kasih sorak-sorai buat Tuhan. Sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau. Ini nyanyi sama-sama. Allah di tiada yang lain, hanya Semua boleh tergoncangkan, tapi kami akan tetap tenang bersama Tuhan. Karena Tuhanlah yang melindungi kami. Bahkan kami ada sampai saat ini semua juga karena kasih dan karunia Tuhan. Belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan buat kami.
1 minggu ini kami bisa lewati setiap pergumulan kami. Semua yang tertutup, Tuhan sanggup membukakan pintu dan jalan bagi kami. Karena Engkau punya berbagai macam cara untuk menolong kami ya Tuhan. Dapati setiap kami, para hamba-Mu, orang-orang yang setia, yang berharap kepada Tuhan dan selalu menaruh pengharapan kepada-Mu saja ya Bapa. Kami yang sakit, kami berkata bahwa kami sudah disembuhkan. Kami yang berkekurangan, kami berkata bahwa Tuhan sudah memberkati kami. Karena semua indah pada waktunya, segala karya-Mu dan pekerjaan-Mu ya Bapa. Allah yang tidak pernah terlambat dalam menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita karena Tuhanlah penolong dan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Bapak Ibu bisa lihat kiri kanan muka belakang, kasih salam, katakan bersyukurlah senantiasa. Haleluya. Yuk, kalau sudah tepuk tangan sama-sama semua. Sama-sama semua. Datanglah ke baiknya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. Amin. Ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasa. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Yuk lambaikan tangan bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya. Say, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Semua tepuk tangan di atas kepala, yuk semua. Bersyukurlah semua. Amin. Mari nyanyikan dengan iman. Amin. Yuk sekarang semua lambaikan tangan yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat saja katakan bahwasanya. Lagi jemaat katakan bahwasanya. Semua dengan keras katakan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah. Haleluya. Ya, bersyukurlah dalam segala hal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Kita mau memberikan persembahan umum kita
Hari ini kita akan memberikan 2 kali persembahan, persembahan umum dan persembahan untuk sewa ruangan setelah ibadah nanti. Siapkan persembahan Bapak Ibu dan kita akan berdoa sebelum memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami. Tuhan kuduskan persembahan ini ya Bapa, biar setiap kami memberikan dengan sukacita dan dengan cinta kami kepada Tuhan. Kami memberikan persembahan kami, haleluya, amin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing for the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I Love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived In the goodness of God. Mari angkat tangan bersama-sama katakan all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Mari bangkit berdiri bersama-sama, saya persilakan hambanya. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. once more. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memang baik dalam hidup kami. Sungguh baik. Engkau adalah segalanya bagi kami ya Tuhan.
Waktu kami sakit, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Waktu kami berbeban berat, Engkau hibur kami. Bahkan Engkau angkat beban kami ya Tuhan. Sehingga kami hidup penuh dengan pengharapan. Tidak stres, tidak depresi. Engkau lah yang membuat masa depan yang baru bagi kami. Bagi anak-anak kami. Semuanya Engkau telah atur semuanya ya Tuhan. Kasih setiamu begitu besar dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Thank you my Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu, juga kesaksian tentang hamba-Mu sendiri oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Thank you my Lord. You are very good to us. In the name of Jesus, we say hallelujah, amen. Mari saudara silakan duduk. Luar biasa, yang tadi pagi di sini sekarang datang lagi siapa? Ada enggak? Ya? Enggak ada ya? Oh, oke. Tim pemusik Lea, Samuel itu. Yang dua saya belum kenal. Oke, saya langsung aja ya. Saya mau cerita tentang Petrus. Petrus itu dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan Tuhan bilang begini sama Petrus, di atas batu karang ini, Petrus itu namanya Kefas, artinya batu karang. Di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Sehingga yang namanya kematian itu bisa dikalahkan. Aku akan memberi kunci kerajaan surga. Kalau dia mengikat sesuatu akan terikat di surga. Apa saja yang dilepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Saudara, ini kata-kata bukan main-main. Artinya Yesus ini berkuasa di bumi maupun di surga. Karena dibuat koneksi, saudara. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Jadi surga itu ditentukan di bumi ini, saudara. Ini luar biasa pernyataan Tuhan Yesus. Apa yang baik, datanglah kerajaanmu Bapa di bumi ini. Seperti di surga. Apa yang baik di surga, diterapkan di bumi. Tidak ada yang jelek ikut Tuhan Yesus itu. Semuanya baik. Petrus itu, Tuhan itu sangat sayang. Di antara 12 muridnya hanya ada 3. Tapi Petrus dianggap sebagai pemimpin. Karena dia paling berani ngomong, saudara. Polos, orangnya plos-plos gitu aja. Tapi Petrus itu manusia. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bahkan sebelumnya dia ngomong, kamu mati, aku ikut mati, enggak apa-apa. Tapi itu siangnya, malam berubah. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan sampai ngomong begini, enggak sampai ayam berkokok 2 kali, kamu sudah nyangkal aku 3 kali. Itu ketetapan Tuhan. Petrus harus nyangkal, karena memang didesain oleh Tuhan begitu. Dan Petrus nyangkal sama Tuhan. Enggak, aku enggak kenal orang itu. Lu kamu pasti dong. Orang kamu dari logatnya kan orang Galilea. Enggak, aku enggak pernah kenal. Siapa itu? Nyangkal, saudara. Siangnya ngomong, aku mati sama kamu berani. Orang-orang lari, aku berani mati. Malamnya jadi pengecut. Menyangkal.
Tapi begitu ayam berkokok dia sadar. Petrus nangis. Aduh, aku kok bisa nyangkal. Aku kok bisa nyangkal Tuhanku. Nah saudara, waktu Tuhan disalibkan, bangkit, pergi ke Danau Galilea, karena itu memang perintah Tuhan, aku akan mendahului engkau, setelah aku bangkit, aku akan mendahului engkau ke Danau Galilea, dan kamu kumpul di sana, engkau akan menemui aku. Petrus salah satunya datang ke sana, hanya 9 murid, karena ikut mancing. Terus dia bilang begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang ini? Ya Tuhan, aku tuh mengasihimu. 2 kali, 3 kali ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, engkau tahu. Nyangkal 3 kali, ditanyain Tuhan 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan bilang begitu. Tuhan terus ngomong begini. Kita buka di Yohanes 21 ayat 18. Ini di Injil-Injil lain gak ada. Cuma hanya di Yohanes. Di Matius, Markus, maupun Lukas, tidak ada ini, kata-kata ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Bebas, Petrus itu kemana saja bebas, terserah kamu. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau hendaki, yaitu ke tempat-tempat penjara, penyiksaan, akhirnya disalibkan. Konon menurut salibnya aja Petrus itu tidak maunya dibalik, karena dia tidak merasa layak disamakan sama Tuhan Yesus. Itu Petrus. Konon ceritanya, dia itu waktu di Roma, di salah satu rumah yang nantinya dijadikan gereja Saint Peter, Vatikan pusatnya. Itu Petrus di situ. Saudara tahu, dia itu tahu bakalnya dibunuh. Dia lari, pergi dari Roma. Tapi di tengah jalan, Roh Kudus ngingetin dia. Akhirnya dia balik. Ditahan, dihukum mati, disalibkan, kebalik. Itu Petrus. Itu Petrus. Dia sudah menjadi, kalau Paulus katakan, tawanan roh. Sudah nggak bisa. Program kamu tuh nggak bisa jalan. Programnya Tuhan yang jalan. Karena Tuhan ngomong begini, kalau kamu nanti sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau. Ini benar. Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tapi ada satu rahasia yang Tuhan katakan. Kalau kamu sudah tua, artinya waktu itu Petrus masih muda. Dijamin hidupmu kamu sampai tua. Sama Tuhan, tidak bakal mati kamu. Kemanapun kamu pergi, penyakit apapun yang kamu derita, kamu tidak bakal mati. Sampai kamu tua. Itu kata-kata Tuhan sepintas lalu ya. Tapi kalau saya perhatikan, wah memang benar. Kemudian di dalam pelayanan Petrus, dia ditahan oleh Raja Herodes. Karena Yakobus dibunuh, orang Yahudi senang semua. Wah ini Petrus ini, sekalian dibunuh sekalian. Ditaruhin di penjara yang paling tengah, dijagain orang. Tuhan ngirim malaikat,
rantainya itu Petrus bisa tidur, padahal besoknya dihukum mati. Malamnya bisa tidur. Wah, santai bener tuh orang. Luar biasa itu. Rantai kaki, tangan dua, lepas dengan sendirinya. Malaikat itu ngomong, ikat pinggangmu, pakai sepatumu, jalan keluar. Itu jalan keluar. Pintu buka sendiri. Pintu paling ujung buka sendiri, automatic door ya. Zaman sekarang, zaman dulu nggak ada. Dia setelah pergi keluar, malaikatnya hilang. Baru dia sadar, loh, berarti memang Tuhan itu menyuruh malaikat untuk menolong aku. Saudara, jaminan dari Tuhan hanya satu kata loh. Kalau kamu sudah menjadi tua, artinya kamu bakalnya hidup panjang sampai umur tua. Dan itu terjadi sama Petrus. Ngomong-ngomong soal umur panjang, saudara. Saya mau kesaksian, saudara. Tahun 2021, saya ini pas periksa darah bulan Juni. Jadi 3 bulan setelah suntik COVID itu loh, yang dari China apa itu, Sinovac ya, betul ya, Sinovac. Saya dapat Maret sama 2 minggu kemudian 31 Maret, saya masih ingat. 3 bulan kemudian saya tuh cek darah saya, SGPT, SGOT-nya tinggi saudara. Sampai mencapai 400, saya kaget. Loh kok tinggi amat, ini pasti Prodia salah ini. Cek lagi ternyata 600, wah. Ini kenapa ini? Saya pergi ke satu dokter, dokternya ngomong gini, ini kamu punya saluran ini, ada yang ngumpetin, gitu. Jadi kamu di ERCP, jadi kayak di ring gitu ya, dibuka gitu, supaya ininya bisa naik turun, sehingga SGPT, SGOT-nya itu bisa turun. Benar saudara. Saya masuk ke rumah sakit MMMC pada waktu itu sekitar bulan Juli. Saya masuk di situ, wah masih digini-giniin semua, masuk diginiin 3 hari kemudian masih padahal saya paling nggak suka ini hidung dicoblos-coblos begitu ya karena COVID. Saya tidur di sana, waktu itu di ERCP, istri saya di rumah. Jam 5 pagi saudara, dia mau pergi ke WC, baru jalan gini, ada suara, dia umurnya panjang. Istri saya tanya, siapa Tuhan? Homing, langsungnya Homing itu nama saya. Dia bilang, Homing, terus dibalikin, dia umurnya panjang. Saya dikasih tahu sama istri saya, loh, saya dapat, bukan mimpi loh, saya dapat suara audible. Kalau kamu tuh umurnya panjang, dia umurnya panjang 2 kali. 2 kali itu merupakan ketetapan Tuhan, saudara. Jadi saya declare di sini kalau saya ini umurnya panjang. Umurnya panjang. Ada orang yang berani, ini di depan mimbar, ngomong aku umurnya panjang. Berani kalau tidak ada pernyataan dari Tuhan. Saya berani karena ada pernyataan dari Tuhan. Walaupun saudara jatuh bangun, gak masalah. Penyakit apa sih yang gak bisa disembuhkan Tuhan? Keadaan seburuk kamu apa sih yang gak bisa dibalikin sama Tuhan? Bagi dia nothing is impossible. Bagi kita semuanya impossible. 12 pengintai. Hanya 2 yang ngomong, yes kita bisa ngalahin. 10-nya ngomong, no, kita nggak bisa. Habis semua bangsanya. Hanya 2 itu aja yang dikasih. Salah satunya Kaleb. Itu yang akhirnya jadi Yehuda. Yehuda itu bapaknya Kaleb. Apa kongkongnya. Itu Kaleb. Kaleb nurunin ke Otniel terus sampai terus
Jadi Daud, kerajaannya tidak akan tergoyahkan. Nah saudara, jadi saya ini dapat itu, saudara. Tapi begitu dokternya hari Senin ngomong, ini hasil pemeriksaannya itu tidak bisa diketahui dengan pasti apa, tapi ada sesuatu yang ganas di tubuh saya ini. Jadi sebaiknya dioperasi saja. Itu dokternya juga ngomong, tapi bagusnya pankreas kamu itu bagus, gak masalah, ini di tempat-tempat lain. Ya sudah, operasi ya operasi lah. Saya ketemu sama dokter operasinya, wah dokternya tuh sopan, ketemu saya tuh begini-begini gitu ya, baik gitu. Dia ngomong sama saya, Pak Surya harus kuat ya. Loh dok, operasinya berapa lama? 8,5 jam. Loh lama. Loh dok, yang harusnya yang kalau saya dioperasi kan saya cuma tidur. Tapi dokter yang harus yang kuat toh dok, 8,5 jam berdiri sama ngoperasi orang. Betul enggak? Dia ketawa gitu ya, ketawa. Tapi di dalam hati saya, wah ini dokter ini belum apa-apa sudah cari excuse ya, cari alasan. Kalau seandainya enggak berhasil nanti yang disalahin, kamu enggak kuat kok. Saya jadi takut saudara, betul. Padahal besoknya harusnya saya dioperasi. Malam itu saya takut, saya ngomong sama dokter yang satunya lagi, yang nemuin saya itu, yang biopsi saya. Dia ngomong gini, ya sudah aku kirim aja kamu ke Jepang. Di Jepang itu ada yang paling bagus, dokter yang bisa ngoperasi. Ya wes nurut, tulis surat dia ke dokter yang Jepang. 2 minggu nggak dijawab. Saya telepon dokter saya yang di Singapura. Oh kamu datang ke sini, kita juga terima, tapi pemerintahnya ya nggak boleh. COVID toh, tahun 2021. Terus gitu, dok, gimana ya di Jepang nggak ada kabar apa-apa. Ah sudahlah, aku ke Amerika aja. Tapi Amerika tuh gede saudara, hospitalnya yang mana nggak ada yang tahu. Dokternya ngomong begini, Lim Tai Tian yang di Singapura, dokter jantung sebenarnya. Dia ngomong, oh saya ada kenalan. Waktu saya sekolah di Netherlands, itu sama orang yang namanya Simon Low. Dia bisa ngeliatin biopsi kamu ulang. Oh ya sudah. Jadi saya ke Amerika itu tujuannya di biopsi karena nggak tahu penyakitnya apa, pastinya apa itu nggak tahu. Waktu saya ke sana di biopsi, nunggu sampai 16 Agustus jam 3 sore. Aku masih ingat. Di Indonesia 17 Agustus, hari kemerdekaan. Saya masih ingat. 16 Agustus waktu LA, Los Angeles, jam 3 sore. Berarti di sini sekitar jam 5 pagi tanggal 17. Dokternya ngomong, kamu itu kena kanker pankreas. Wah, aku kaget. Wah, saya sampai di tempat itu ya, apa namanya, ada kayak shopping mall kecil, ada obat-obat. Saya jalan terus. Karena saya takut. Karena itu penyakit yang mematikan. Terus dia ngomong begini, stadiumnya berapa kita nggak tahu, mungkin sekitar atau stadium 2 atau stadium 3. Jadi, saudara, akhirnya saya tahu kalau saya ini menderita kanker pankreas tahun 2021. Maka saya datang ke satu onkologis, dokter kanker di rumah sakit Cedar Sinai itu di Beverly Hills. Rumah sakitnya gede, rumah sakitnya bintang film. Kayak apa tuh? Yang Jolie itu apa? Angelina Jolie. Dia juga dikerjainnya di sana.
Pokoknya orang top-top lah. Saya dimasukkan ke sana. Itu di Beverly Hills, saudara. Jadi tempat yang paling mahal di Los Angeles. Depannya mall lagi, mallnya Beverly Hills juga. Nah, sudah gitu saya masuk ke sana. Dokternya ngomong, wah ini mesti di itu dulu, di kemo dulu. Dia kasih program saya, 8 kali kemo, berhenti 1,5 bulan, terus kemudian setelah itu dioperasi, berhenti 1 bulan, terus baru di kemo lagi 4 kali. Jadi 12 kali. Saya kan nggak pernah di kemo, nggak pernah cancer. Jadi di kemo itu saya tiap hari Senin 2 minggu sekali. Dokternya ngomong begini, aku kasih obat kamu ini yang paling berat. Kamu akan akibatnya muntah-muntah, pusing, gak doyan makan, dan rambutmu akan rontok. Itu. Saya waktu pertama kali di kemo itu hari Senin, saya masih ingat. Masuk infus jam 11, selesai jam 5 sore, 6 jam. Tiduran di situ. Orangnya pada baik-baik, susternya baik, semuanya baik. Orang Tuhan itu suka kok milihin sama orang yang baik itu dikasih orang-orang yang baik. Makanya saudara berbuat baik, nanti ketemu orang-orang yang baik. Kalau saudara berbuat jahat, nah nanti ketemunya ya jengkelin terus. Orang ini kok begini, orang begini. Ya, karena sebenarnya itu dari diri kita. Karena diri kita belum beres. Nah, sudah saudara masuk. Wah, malamnya itu panas ini. Panas. Dokternya ngomong, saya tanya, wah kalau yang pertama begini, keduanya, oh ya lebih parah. Dia ngomong begitu. Karena itu numpuk, akumulasi. Jadi tambah lama tambah parah. Waduh, saya mikir, yang pertama aja udah berat kayak begini ya, apa aku tuh bisa ngelesain 12 kali. Saudara tahu yang namanya Steve Jobs itu pemilik Apple, ya. Kemudian dia yang penemu Apple. Itu penyakitnya sama-sama saya. Orang paling terkenal di Amerika, mungkin di dunia, bukunya di mana-mana. Semua orang tahu. Dokter-dokternya itu canggih-canggih semua. Rumah sakit mana yang nggak welcome dia? 2,5 bulan mati. Saya pada waktu itu, saya waktu dikatain itu saya cuma mikir, wah aku cuma waktunya 2,5 bulan. Apa aku bisa lihat Christmas tahun 2021? Saya sedih. Dalam hidup saya ini selalu maunya ngumpulin sesuatu untuk membangun keluarga saya. Ngumpulin kekayaan. Itu hidup saya. Saudara tahu, pada saat saya divonis begitu, pemikirannya berubah. Apa yang aku punya aku berikan siapa ya? Ke anakku ini berapa ya? Saham-saham ini berapa ya? Yang aku berikan. Berubah. Sudah gak mikir lagi mau ini, mau itu, mau ini. Kalau sekarang mikir lagi. Ya tahu wong jenisnya emang pengusaha susah. Nah saudara, setelah kemo pertama, waduh panas. Tapi tidak mudah. Saudara tahu, selama saya di kemo sampai 12 kali, muntah sekalipun nggak pernah. Pusing sekalipun nggak pernah. Itu loh namanya penyertaan Tuhan. Luar biasa. Saudara, saya kalau pergi ke tempat rumah sakit itu, saya menemuin berapa orang laki, perempuan semuanya gundul semua. Bukannya saya memang nggak cocok kalau gundul, saudara. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku kalau doa sama kamu kan nggak jawab, ya toh, nggak ada komunikasi. Tapi satu hal yang aku minta,
supaya aku tahu kalau engkau menyertai aku. Rambutku ini loh jangan gundul. Saya tiap pagi loh. Saya waktu itu saudara, waktu istri saya ngasihin saya ngomongnya, dia umurnya panjang. Oh iya ya, aku umurnya panjang loh. Itu satu firman itu yang saya pegang. Untuk melawan segala ancaman, segala penyakit. Itu. Saudara tahu firman itu di mana? Tiap hari dibacain di gereja kita. Mazmur 91 ayat 16. Saya baru sadar. Tiap hari baca, tiap hari dengerin, tapi tidak sadar. Firman-Nya mengatakan begini, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan keselamatan daripadaku. Yang daripadaku. Ada 3 hal, saudara. Dengan panjang umur. Artinya, saya panjang umur. Akan ku kenyangkan dia. Berarti saya makannya cukup. Habis ini, diajak cici saya makan yang enak-enak. Loh, ya, bukan saya yang bayar. Cici saya yang bayar. Yang datang di Taste Paradise gitu, di Grand Hyatt. Karena dia ada saham di sana. Nah enak toh, jadi anak-anak Tuhan itu. Dijamin kekenyangannya. Gak bakal kamu seumur hidup kelaparan. Ini firman Tuhan loh saudara. Saya gak buat-buat. Tapi firman Tuhan itu harus menjadi ketetapan hidup kita. Dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Oh berarti kita mesti sering mengalami masalah. Kalau tidak, juru selamatnya tidak nyelamatin. Kalau kita sudah kepepet, baru yang namanya juru selamat itu menjadi juru selamat. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemo kedua lebih panas. Saudara. Saya lihat di bantal saya, wah kok rambutnya brodol. Yang ninggalin saya kebanyakan rambutnya hitam. Yang putih lebih setia sama saya. Makanya saya nggak semir, saudara. Ya, saya tahu arti kata rambut putih itu adalah mahkota. Ya, orang yang semir-semir itu buang mahkotanya. Ya toh, mahkota dikasih di bumi malah dibuang mentaknya di surga. Mana bisa dapat? Harus nikmati dulu karena gara-gara jaim nih, saudara. Harus ngecat rambut itu rambutnya putih keren, Pak. Saya soalnya di Amerika sering saya lihat, oh jarang ya rambut hitam ya, berarti aku rambutnya blonde, blonde, ya toh silver, wah keren, aku nggak mau hitam lagi, udah gini aja, keren, bagus toh rambutnya, bagus, iya kamu ngomong di sini apalagi di luar nanti beda, cuma memang kelihatan lebih senior, tapi kan kalau senior itu kan lebih mantep ngomongannya lebih didengar, ya toh. Itu saudara. Suatu hari ada pendeta yang di Betani Jombang, Bu Henok. Dia telepon saya. Pak Surya baik-baik saja. Oh iya Bu, baik. Karena saya nggak cerita sama sekali sama siapapun. Karena saya pikir itu urusan saya sama Tuhan, bukan urusan orang lain. Orang lain paling doain, habis gitu besoknya yang enggak, buat apa? Bukan doa dari hati, cuman lip service saja. But for me, saya doa dalam hati, dari hati. Dan itu yang dilihat Tuhan. Saya doa sering nangis, air mata itu luar biasa. Karena Tuhan memperhitungkan. Pendoa itu ngomong sama saya begini, Pak saya kok lihat tubuh Bapak itu kok kebakar semua. Kayak akar-akar itu pada kebakar semua. Dan ada figur orang yang baju putih itu nyomot sesuatu ngambil dari Bapak. Oh, puji Tuhan, saya cuma heran. Saya ini sakit di Los Angeles. Kok ada satu pendoa yang di Jombang. Jombang itu dekatnya Surabaya tuh. Kalau naik tol sekarang 1 jam. Dulu 3 jam lalu naik jalan biasa. Ada orang, namanya siapa aja aku nggak kenal. Bisa tahu. Saya langsung mikir, bener, kerajaan surga itu ada. Siapa yang ngasih informasi dia kalau bukan dari
kerajaan surga datangnya dikasih ke dia. Dan Roh Kudus itu akan memberitahukan apa yang akan terjadi. Dia sudah bicara sama istri saya, dia umurnya panjang, dia umurnya panjang. Saya panjang umurnya, saya aminin. Ya toh, berapa tahun saya nggak tahu. Panjangnya itu kan terserah Tuhan. Pokoknya dia ngomong panjang ya panjang. Mau 60 ya nggak wayak, belum waktunya mati. Ya toh, 70 masih belum, zaman sekarang banyak yang 90-an. Betul saudara? Iya, itu jaminan Tuhan. Selesai. Nah, di dalam Mazmur 91 itu mulainya yang dari 14, itu yang Tuhan ngomong. Mazmur 91, 14 itu mengatakan begini, karena dia melekat, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Bila ia berseru kepadaku karena dia mengenal namaku, aku akan menjawab. Dan aku akan menyertainya di dalam kesusahan. Jadi kalau kita susah itu, Tuhan malah menyertai kita. Kalau kita lagi seneng-seneng, belum tentu Tuhan menyertai kita dalam kesusahan. Dan aku akan meluputkannya, meluputkan dari bahaya. Jadi kuncinya apa? Aku harus mendekatkan diri supaya aku tuh melekat sama Tuhan. Caranya gimana? Orang saya itu bukan orang suka yang bangun pagi, doa, terus bisa lama doanya. Saya itu nggak bisa. Bukan tipe orang yang begitu. Terus caranya gimana deketin? Oh, saya ambil keputusan, saya dengar teman saya. Kamu kalau doa sama Tuhan tuh harus pakaiannya rapi. Oh iya, satu tak comot. Terus ada orang yang lain, nah doa itu jam 5 pagi. Oh, saya comot satu. Terus saya olah sendiri. Kalau aku doa sama Tuhan, aku jam 5 pagi. Pakaian harus rapi. Makanya saya bangun jam 4.45. Selalu 15 menit sebelum jam 5. Bangun, sikat gigi, cuci muka, bersih, pakai minyak wangi. Nah, Tuhan kan seneng yang wangi-wangi. Narwastu itu kan wangi. Gara-gara orang itu nuangin narwastu di kaki Tuhan, Tuhan ngomong apa? Kamu para penginjil ya, kalau nginjil kamu harus ngomongin tentang hal ini. Artinya apa? Wanita itu di surga dikenal sekali. Karena orang-orang yang masuk ke surga karena gara-gara penginjilan seseorang itu tahu. Oh ini tuh. Semuanya tahu karena Tuhan memerintahkan untuk mengenang wanita ini. Gara-gara apa? Narwastunya wangi. Coba kalau narwastunya baunya kayak got gitu. Masukin neraka. Gara-gara itu loh saudara. Jadi saya pakai minyak wangi. Loh, saya itu tindakan itu saya nggak tahu ternyata semua ada di Alkitab. Jadi saudara, saya bangun, sikat gigi, ya nggak enak atau ngadep Tuhan kok was gitu kan. Sikat gigi, ya, cuci muka, ya. Kalau mandi enggak, karena kalau di sana kan dingin. Apalagi musim-musim Desember itu. Nah, terus kemudian saya pakai minyak wangi, saya pakai baju yang rapi, saya pakai dasi, celana rapi, saya pakai jas. Jam 5 pagi, turun ke bawah, ada kamar kosong. Saya tutup, saya sujud di hadapan Tuhan. Jam 5 pagi. Anehnya, saya itu bukan orang yang suka nyanyi. Bisa dikasih lagu, bisa kalau itu saya catat ya, saya ciptain lagu-lagu baru. Iya betul ya, aneh loh. Bisa ngomong sendiri, bisa gitu. Aneh gitu loh. Hal-hal yang saya nggak mampu kok jadi bisa mampu. Sayang saya nggak catat. Banyak lagu-lagu yang dikasih. Kata-katanya dikasih. Menghibur. Tiap jam 5 pagi saya datang sujud.
pakai jas, pakai dasi, bau wangi. Mulut juga wangi. Muka juga cerah. Saya baru tahu saya itu melakukan firman Tuhan. Tuhan ngomong, kamu kalau doa jangan tele-tele. Kamu kalau doa masuk di dalam ruangan. Apa yang tidak terlihat oleh orang itu akan yang diperhitungkan oleh Bapa. Jangan doa rame-rame begitu. Gak ada artinya. Nah, ini benar yang saya alami. Itu firman Tuhan. Gak ada orang yang berani bantah ini. Siapapun. Doa, saudara, is a private thing. Hubungan saudara sama Tuhan. Gak usah ada orang lain. Sebab doa orang benar. Orang benar itu apa tuh? Yang melakukan firman Tuhan. Itu melakukan firman Tuhan. Doa di satu ruangan yang kosong. Doa orang benar. Itu besar kuasanya. Jadi pendek cerita saudara. Saya 12 kali di kemo. 8 kali. Itu tiap 2 minggu sekali. Setelah itu berhenti 1 bulan. Dioperasi. Setelah itu berhenti 1 bulan lagi. Di kemo lagi 4 kali. 12 kali kemo. Saya tidak pernah muntah. Apa yang dikatakan dokter itu tidak. 12 kali di kemo, rambut saya hanya rontok 20-30%. Saya nggak tahu. Ada rontoknya. Saya sedih kalau rontok. Kok dibantal kok banyak. Apa namanya, rambut-rambut. Dan kebanyakan hitam. Yang putih stay. Setia. Terus saudara, itu benar kejadian. Kemo keempat itu yang terberat bagi saya. Tapi pada waktu yang bersamaan, saya diminta khotbah di salah satu gereja di Surabaya. Zoom. Lewat Zoom. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa ya firman-Nya yang dibagikan? Karena gereja itu tuh kasihan saudara, dulunya gede. Di atas lantai restoran, lantai 2. Dia book semua. Restorannya terkenal di Surabaya, Bon Cafe. Bon Cafe, di lantai 2 itu. Kena COVID, restorannya tutup, gerejanya tutup. Pendetanya pindah di ruko. Kecil banget, lebih kecil daripada ini. Saya cuma ngomong, Tuhan apa ya Tuhan yang harus dikasihkan firman itu. Tuhan kasih saya, Yesaya 40 ayat 30. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, akan diberi kekuatan baru. Dia akan terbang seperti burung Raja Wali dengan kedua sayapnya. Dia akan berjalan, tidak akan letih. Bahkan berlari, tidak capek. Saya bagikan itu. Wah, tepat nih Tuhan firman ini. Tak bagiin supaya semangat gerejanya itu. Biar mereka itu menanti-nantikan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Kamu akan nyesel. Oh itu saya kasihkan. Wah. Kemo kelima saudara. Saya nggak ingat keempat apa kelima. Di kemo itu, loh kok saya nggak kerasa apa-apa ya? Saya tanya sama dokternya, dok, apa dikurangi hitungnya, dosisnya? Enggak, full dosis. Loh saya kok nggak kerasa apa-apa? Biasanya itu setelah di kemo malam nggak doyan makan, besok nggak doyan makan. Saya masih ada, dibawain pulang kemo yang dikantongin gitu. Tit, setiap berapa menit, tit gitu bunyinya. 2 hari balikin, terus di flash. Nah, itu selama itu 3 hari itu saya nggak doyan makan. Tapi ini kok aneh ya? Kok saya bisa doyan makan? Sampai-sampai saudara, saya nyopir sendiri ke San Francisco dari Los Angeles, kira-kira 6 jam. Sampai di sana, terus anak saya yang di sana ngajak jalan-jalan.
Waktu itu kan masih COVID. Yo coba yuk di San Francisco naik bus. Ayo boleh, naik bus kita. Ke Golden Gate yang ada jembatan itu. Golden Gate. Terus habis gitu setelah sampai sana jalan gitu. Ayo balik. Waktunya balik. Loh, busnya 2 jam lagi baru datang. Waduh, kurang ajar nih. Ya udah kita jalan. Saya jalan udah cepet. Sampai ke downtown-nya San Francisco. Berapa kilometer saya nggak tahu. Yang ikut saya, orang muda. Temannya Christopher, anak saya. Umurnya baru 20 tahun. Dia ngomong, Om kok enggak capek sih Om? Saya ini capek, berhenti sebentar. Kok jalan tuh jangan cepet-cepet. Saya baru sadar, loh kok aku kok kuat ya? Loh aku itu masih treatment kemo loh. Kekuatannya dari mana? Tuhan yang memberi kekuatan, saudara. Saya diperiksa dokter saya. Dokter orangnya dokter Jewish, orang Yahudi. Karena itu saya di rumah sakit, itu rumah sakitnya Cedar Sinai yang di Beverly Hills itu atasnya lambangnya bintang Daud. Yaitu rumah sakitnya orang Yahudi. Dokternya ini, yang satu ini family dokter, dia ngomong, aku kok heran ya, kamu kok nggak ada efek apa-apa ya di kemo gini. Rambut juga nggak gundul. Saya soalnya kalau pergi ke sana tuh banyak orang gundul, saudara. Rambut juga nggak gundul. Dan kamu kok kelihatannya happy gitu ya. Kamu tuh dapat kekuatan dari mana? Oh, kekuatanku adalah dari Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Namanya siapa? Yesus Kristus. Itu orang Yahudi nggak percaya Yesus Kristus. Oh, dia cuma ngeliat, oh gitu ya. Dia pikir, oh ini tinggal tanggal mainnya aja, kamu kan geletak gitu ya. Dia mungkin mikirnya gitu. Ya. Tapi lewat tuh. Setelah 4 kali di kemo saya di MRI. Loh kok enggak ngecil ya? Terus kemudian yang 8 kali, oh sudah mengecil dikit. Dokternya ngomong, udah ini sudah siap untuk dioperasi. Jadi sistemnya sana itu di kemo dulu baru dioperasi. Biasanya dioperasi dulu baru kemo. Beda itu. Untung saya dioperasi di sana, Tuhan yang bawa saya ke sana. Jadi akhirnya tanggal 26 Januari tahun 2022 saya dioperasi. Dokternya 3, yang manusia plus 2 robot yang operasi saya. Nggak ngerti. Wong saya dokternya yang operasi saya dokter Nisen namanya. Ternyata orang yang paling terkenal dokter operasi itu. Orang kalau nganu dia tuh nunggu setengah tahun. Orangnya terkenal kali, mukanya ganteng, orang bule kayak Michael Douglas gitu. Keren, bajunya segala, jasnya itu jas, kelihatan jas mahal. Aku kan bisa bedain. Wah, ini keren ini dokternya. Tapi kalau ngoperasi orang 8 jam memang. Saya 8,5 jam dioperasi. Sebelum saya masuk sudah di ngomongin. Setelah dioperasi kamu akan masuk ICU 3 hari. Setelah itu kamu dipindahin ke ICU. Setelah kalau baik keadaannya di ICU kamu dipindahin ruang biasa. Baru bisa balik. Berapa lama ya kira-kira kita nggak bisa nentuin karena kondisimu. 10-2 minggu. Saya dioperasi saudara. 26 Januari pagi sampai malam. Saya cuma dianterin istri saya karena nggak boleh. Waktu itu masih COVID dan diserang semua. Orang luar nggak boleh. Jadi saya itu nggak ditengok, hanya sekali aja. Letakin gitu aja. Saya masuk dioperasi 8,5 jam kemudian. Saya geletak gitu ya. Wah kok kabelnya banyak. Ada yang dari leher, ada yang dari tangan, udah infus semua. Sininya juga dilubangin, dikasih darah gitu biar keluar. Wah penderita sekali saudara. Hari keduanya, hari ketiganya, saya mimpi. Saya dibawa ke padang gurun. Saya ngelihat orang-orang itu lagi latihan perang.
Saya dikenalin. Ini loh namanya Yehuda. Oh, orangnya pak gini. Sedakep gini. Yang enggak ketawa. Gitu. Pakaian pakai agak putihnya putih. Enggak putih banget. Pakai gini. Badannya agak keker. Terus aku dikenalin lagi. Ini loh yang namanya Yusuf. Yusuf lebih tinggi. Jalannya agak stup, agak bungkuk. Tapi mesem-mesem terus. Saya dikenalin. Yusuf itu lebih tinggi daripada Yehuda. Loh, saya ngomong begini, saya baca Alkitab. Enggak. Informasi ini enggak ada, saudara temuin. Karena saya dikenalin. Terus kemudian besoknya lagi saya dimimpiin dikenalin sama Benyamin. Lah ini perangnya beda. Sudah perang teknologi, saudara. Jadi sebelumnya itu perangnya itu perang pakai tongkat, pakai apa gitu ya. Saudara ngerti ya, ini 27 Januari 2022. Februari perang beneran. Yang namanya Rusia nyerang Ukraine. Sampai saat ini tidak berhenti. Saya cuma mikir, alah paling berapa bulan sih habis Ukraine. Enggak, sampai sekarang perang. Perang mulai ada di mana-mana. Memang kita hidup di akhir zaman. Akhir zaman ngomong apa? Akan banyak kelaparan, akan banyak gempa bumi, akan banyak peperangan. Kamu akan mendengar bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Berarti kita ini hidup di dalam akhir dari akhir zaman. Saudara, itu yang saya alami. Setelah dioperasi, saya tidak dimasukin ICU. Saya dimasukin tempat yang seperti ICCU. ICCU. Wah, tapi sininya sakit semua. 4 jam sekali mencet knop, ini morfin. Kalau enggak kesakitan banget. Tiap 4 jam, sekali. Wah, enak. Sakitnya itu bukan di perut, malah di tulang belakang ini loh. Sakit sekali. Mungkin digeletakin gini selama 8,5 jam. Tanggal 31 Januari. Saya di ruangan rumah sakit, saya dapat telepon dari Pak Peter Kumar. Dia di North Carolina, USA. Dia ngomong, "How are you, Surya? I'm in the hospital." Bagaimana aku ngomong keadaanku gitu. Oh, kamu, there are 3 things God told me about you. 3 hal Tuhan yang berkata tentang kamu. Kamu malam ini akan balik. Pulang ke rumah loh, bukan pulang ke surga. Pulang. Hal yang kedua, aku berdoa sama Tuhan. There is no pain, tidak ada rasa kesakitan. Saya ini masih ingat ya, 4 jam sekali nganu morfin. Tanggal 31 itu. Dan saya berdoa, your left knee, kaki sebelah kirimu, God will give you strength, kekuatan. Oh, thank you Peter. Tutup. Oh, ini ngaco ini. Enggak mungkin semuanya. Kakiku kiri enggak masalah. Sehat. Dan saya tahu, saya tanya sama susternya, "Nurse, can I go home today?" What? No way, enggak mungkin. Ada dokter jam 3 sore datang. Dia ngomong begini, "Saya cek hasil darahmu semua bagus. You look okay." Gitu. I'll let you go home. Dan enggak? Copotin semua, pluk. Loh, aku bebas nih, enggak ada satupun yang nempel di tempatku nih. Saya telepon istri saya. "Jo, kamu jemput aku ya." "Loh, kamu balik loh?" "Iya, hari ini balik." Nangis dia. Enggak siap.
Dia ngomong, lah mbok kamu di rumah sakit dulu. Dia tidak siap menerima keadaan saya. Jadi ini kata-katanya ya, tonight you are going home. Itu benar. Karena istri saya harusnya jemput saya jam 5. Tapi dia karena nangis tidak siap, akhirnya ya udah kamu mau jam berapa? Jam 7. Ya sudah. Jam setengah 7 dokter onkologi saya yang cancer itu datang. Dia ngomong, loh kok kamu pulang ya? Iya, lalu disuruh dokternya pulang. Oke, can I see your surgery? Gitu kan. Operasimu kayak apa? Ya tak tunjukin. Dia ngeliatin. Beautiful. Aneh ya, kalau saya ngelihat pemandangan gunung, pantai, beautiful. Kalau dokter itu ngelihat operasinya, wah beautiful. Iya saudara, beautiful. Saya cuma dioperasi 1, 2, 3, 4, kecil-kecil segini. Paralakrospi, apa-apa itu? Laparoscopy. Yang laparoscopy saya bukan manusia, robot. Wes pokoknya ikut Tuhan itu, pasrah aja. Semakin kita rewel, semakin kita susah. Kayak bangsa Israel dulu. Komplain terus muter, akhirnya mati 40 tahun di sana. Mati semua. Padahal desainnya Tuhan tuh, kamu di situ dididik sebentar, kamu bisa ngerasain rotiku yang namanya mana, kamu bisa merendahkan diri, terus aku masukkan kamu di dalam tanah perjanjian, tanah yang banyak susu dan madunya. Susu itu artinya dari sapi atau kambing. Ada kambing atau ada sapi itu karena ada rumput. Bisa ada rumput karena tanahnya subur. Madu itu dari lebah dan bunga. Bisa ada bunga karena tanahnya subur. Artinya Tuhan itu memberikan manusia yang dulunya di Mesir, apa saja yang saudara usahakan itu tidak ada artinya. Karena hasil usahamu diberikan kepada orang Mesir. Orang Mesir lambangnya itu kejahatan. Tuhan mau membebaskan kita lewat padang gurun. Harus orang anak Tuhan itu harus jatuh bangun supaya merendahkan diri sehingga masuk di dalam tanah perjanjian. Apa yang tanahnya ini subur, apa yang kamu tabur kamu akan tuai, dan apa yang kamu tuai jauh lebih besar daripada yang akan kamu tabur. Makanya saudara, saya minta saudara nabur kebaikan. Jangan sampai kejahatan. Baik sama orang-orang lain. Itu kunci kerajaan surga bisa turun dalam kehidupan kita. Bukan gereja. Your lifestyle. Itu yang membuat kunci. Saudara tiap minggu ke gereja, keluar terus musuhan sama orang. Percuma. Buat apa? Buat apa? Kerajaan surga enggak datang kepada kamu. Dan ampuni orang-orang yang menyalahi kamu. Jangan ada dendam. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang membuat Daud bisa jadi raja. Nanti aku cerita. Kenapa kok Daud bisa jadi raja? Karena waktu dia ketemu di dalam gua, Saul itu datengin dia. Dia ngeliat, wah banyak ini tentaranya. Saul datang di dalam gua cuman berak orang sendirian. Kalau berak kan nggak bisa ditemenin orang. Iya toh, siapa yang mau berak? Daud itu bisa motong puncanya. Loh saudara, motong punca orang jongkok gitu bau juga loh. Wong itu ada beraknya. Potongnya bukan pakai gunting, mana ada. Daud bawa gunting, bawanya pedang. Waktu dia Saul keluar, dia jalan keluar. Nyembah sama Saul. Nil, karena ini bukti aku sebenarnya bisa membunuh kamu, tapi aku tidak mau karena engkau orang yang diurapi Tuhan. Daud itu luar biasa. Saudara tahu resikonya apa?
Saul itu bawa 3.000 pasukan. Daud itu keluar gua cuman 1 orang. Kalau Saulnya ngomong bunuh, mati Daud. Tapi Saul nangis. Kamu, aku ini jahat. Kamu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kamu pasti akan jadi raja. Dan tahtamu akan turun-menurun. Ini raja loh. Dia kepengen kerajaannya tuh ke siapa namanya? Jonathan. Ya? Jonathan. Tapi dia ngelihat Daud begitu. Dia ngomong, kerajaan ini menjadi kerajaanmu. Itu transfer power, saudara. Saat itu sudah ditetapkan Daud pasti jadi raja. Dan sudah diberkati oleh Saul. Walaupun setelah itu Saul masih ngejar lagi, nggak bakal berhasil. Percuma, akan memalukan dia sendiri. Benar kejadiannya. Jadi semua itu ketetapan Tuhan. Nah, pendek cerita, saudara. Saya pulang. Saya cuman mikir begini. Kan ada 3 hal. Yang 2 itu no pain. Which is impossible. Karena saya masih mencat morfin tiap 4 jam. Yang ketiga, kakiku kiri ini 6:30 malam itu bisa lemah banget. Gak bisa jalan. Saya sampai ngomong, loh ini kenapa nih, aku stroke apa-apa ini. Kan masih dipakai kursi roda ya, pulang. Jam 8:30 malam saya sampai di rumah. Saya turun dari mobil, coba aku jalan, enggak usah pakai kursi roda. Sudah dibeliin kursi roda. Selamanya enggak pernah saya pakai kursi roda yang di LA. Saya jalan. Masuk biasa, bisa jalan. Apa yang dikatakan hambanya itu benar. Saya jadi nekat, wah ini 2 hal benar nih. 2 hal benar. Yang sakit ini gimana? Sudah aku enggak makan painkiller. Dikasih oksikodon. Itu keras sekali. Bisa keranjingan. Enggak, saya enggak mau. 2 hari saya enggak makan. Enggak ada rasa sakit. Sampai saya balik ke dokternya, dokter ngomong, kamu harus makan. Kalau enggak kamu kesakitan. Akhirnya saya makan apa? Tylenol. Kayak Panadol itu loh. Sehari 2, sehari pagi 2, sore 2, malam 2. Udah itu aja. Enggak ada obat painkiller lain. Obat biasa. Dia umurnya panjang. Itu ketetapan Tuhan. Makanya saudara, hidup ini ya, kalau tidak mengalami hal yang mengerikan, baik itu kesehatan, baik itu yang lain-lain, saudara tidak bisa mengapresiasi kebaikan Tuhan. Lagunya tadi itu loh, apa Samuel? Goodness of Goodness of God. Lagunya yang tadi pagi lagi, Waymaker. Kamu gak bakal, walaupun kita gak lihat cara kerja Tuhan, tapi Tuhan itu tetap bekerja untuk kita. Itu yang kita gak bisa lihat. Jadi hidup tuh gak usah komplain. Gak usah komplain. Serahkan hidupmu, kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Dia akan menjamin hidup kita. That's it, itu firman Tuhan kok. Tinggal kamu percaya apa enggak. Enggak percaya ya kamu hidup di luar kerajaan surga. Kamu kalau percaya kamu hidup di dalam kerajaan surga. Dan segala kebaikan kerajaan surga itu turun dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sudah jam 11.26 waktunya selesai ya. Nah, saya tutup. Sudah ya saudara. Ayo kita tutup. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu ini telah menyaksikan kebaikan-Mu. Your goodness Lord in my life. Bukankah Engkau mengatakan, jadilah saksiku
Sekarang ini aku bersaksi tentang kebaikan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menyembuhkan aku sehingga sampai sekarang aku ini normal. Karena Engkau memberikan mimpi kepada hamba-Mu ini. CA free yang artinya cancer free. Jadi aku sejak saat itu setelah dioperasi sudah tidak ada cancer selama-lamanya. Bukan karena kehebatan hamba-Mu, tapi itu adalah ketetapan yang dari Engkau. Oh, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengangkat orang-orang yang rendah menjadi tinggi, tapi juga Engkau menurunkan orang-orang yang tinggi menjadi rendah, supaya mereka bertobat dan mempunyai kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa baiknya. Haleluya. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Semua kita diberkati, amin. Amin. Kesaksian yang luar biasa, firman yang memberkati setiap kita. Bapak Ibu siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan kedua ini adalah untuk sewa ruangan. Dan sebelum memberikan persembahan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau sungguh baik dan sangat baik. Saatnya kami memberikan persembahan kami. Kuduskan persembahan ini ya Bapa. Dapati setiap kami, tangan-tangan yang memberikan persembahan ini, memberikan karena mengasihi dan mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, tepuk tangan sama. Apa yang tak pernah dilihat mata. Sekarang jemaat saja katakan. Yuk lebih keras katakan. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Allah kita Allah yang dahsyat. Ada pengumuman sepekan, mohon perhatian dari jemaat. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Pak Surya Supeno. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kesaksiannya sangat menjadi berkat buat kami semua. Ya Bapak Ibu, kita mau mengumumkan pengumuman untuk sepekan ini.
Untuk kebaktian setiap hari Minggu diadakan pada jam 8 dan jam 10 pagi, juga disertai ibadah sekolah minggu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat membawa anak-anaknya datang ke sekolah minggu. Terima kasih. Juga ada ibadah youth setiap jam 12.30 di tempat ini. Mari anak-anak muda generasi Yeremia, untuk Bapak Ibu, Oma Opa yang mempunyai anak-anak remaja untuk dapat bergabung bersama dengan kami. Juga untuk Bapak Ibu ibadah humas diadakan setiap hari Rabu jam 10, buat Oma Opa untuk boleh bisa hadir untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Ibadah kul juga ada di setiap hari Kamis dengan hari Jumat setiap jam 7 malam. Kita dapat bersekutu bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan di ibadah kul ini. Dan saat teduh setiap hari Jumat jam 7 malam, Bapak Ibu juga dapat bersama-sama untuk berkumpul di saat teduh ini. Untuk perayaan Jumat Agung nanti akan diadakan 1 kali ibadah di hari Jumat tanggal 29 Maret. Mari Bapak Ibu untuk boleh hadir di perayaan mengingat kematian Tuhan Yesus di tanggal 29 Maret ini. Untuk untuk doa pagi setiap hari Sabtu jam 6 pagi, mari kita mau bersama-sama mencari Tuhan di doa pagi setiap jam 6 di gereja ini. Terima kasih, kami juga menyambut juga untuk Bapak Ibu, Saudara-saudara untuk bergabung dalam GBI GNR Alamanda ini. Bagi yang belum terdaftar di KKJ dapat menghubungi para pengerja untuk mendaftarkan di keluarga jemaat ini. Untuk baptisan air dapat diadakan, mari yang terindu untuk ikut baptisan air dapat menghubungi para pengerja untuk baptisan air ini. Permohonan doa dan konseling, kami menyediakan form doa nanti untuk yang ada kerinduan maupun ada beban yang perlu didoakan dapat mengisi form doa ini, nanti dapat diserahkan untuk kami bawa semua bersama-sama di dalam doa. Sosial media, mari untuk Bapak Ibu boleh untuk ikut join juga di dalam sosial media yang tercantum. Ini ada untuk GBGNR, ada juga buat youth dan buat sekolah minggu. Terima kasih buat ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita mau satukan hati kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu Bapak Surya Supeno yang Tuhan sudah kirimkan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk firman-Nya, untuk kesaksiannya yang menjadi berkat buat setiap kami, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami bahwa mujizat Tuhan masih ada Tuhan. Engkau menyembuhkan hamba-Mu dengan begitu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan jadi berkat, memenangkan banyak jiwa untuk Engkau Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ini Pak Surya juga keluarganya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami Pak Niko Tuhan, Bapak Kiki juga beserta keluarga yang ada Tuhan. Tuhan lindungi hamba-hamba-Mu ini untuk mengembalakan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi. Juga secara khusus kami mau berdoa buat gembala kami. Terima kasih Tuhan buat gembala yang baik, Bapak Hari Tuhan, juga Ibu Devi dan keluarga. Tuhan lindungi Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu.
hambamu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Tuhan berkati apapun yang diperbuat keluarga ini, usahanya, pekerjaannya, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan buat keluarga ini, jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Oh ralabaya syandara labaya siki haralaya takara. Kiharalabaya syandara labaya takara. Shalom Indonesia. Terima kasih buat bangsa ini ya Tuhan. Kalau pemilu dapat berjalan dengan baik Tuhan, kami percaya Engkau memberikan Tuhan pemimpin bangsa yang terbaik, yang takut akan Tuhan, Tuhan yang nasionalis, yang pancasialis buat bangsa ini. Tuhan terima kasih Tuhan, biar anak-anak Tuhan boleh duduk dalam pemerintahan bangsa ini ya Tuhan. Biar Indonesia ini dapat dipimpin dengan baik, damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan buat Indonesia. Bahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi buat bangsa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah para hamba-hamba-Mu yang melayani dari pagi hingga siang ini Tuhan. Worship leader Tuhan, pemain musik Tuhan, asyir kolektan Tuhan, para hamba-hamba-Mu semua, guru-guru sekolah minggu Tuhan memberkati. Juga buat para jemaat-Mu yang dengan setia hadir Tuhan. Tuhan Kau memberkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Mujizat-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbelan berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Ada kasih karunia Tuhan buat keluarga-keluarga. Bahkan pemulihan keluarga terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami juga jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu kami berjalan dengan Allah yang ajaib. Allah Yehova Jireh. Allah yang menyertai dan melindungi setiap hidup kami. Dan kami mempercayakan sepenuhnya ke dalam hidup kami, ke dalam tangan-Mu beserta keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau pulang, kami rindu menerima berkat dari hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kekasih-kekasih Tuhan Yesus, angkat tangan kita. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang tangannya terangkat ini, yang mengandalkan Engkau dalam hidupnya. Tuhan, Engkau memberkati mereka melalui putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang mempunyai persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan yang menyatakan, aku datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Biarlah mereka anak-anak-Mu di sini mengalami semua ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat beban itu, yang tidak punya pengharapan Kau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami telah menerima apa yang baik dari Engkau. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, dan yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur padamu
Tuhan, sebab kasih setiamu